Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita bisa virtual meeting bersama-sama untuk melanjutkan kuliah kita di praktikum listrik dan magnet. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat sehingga aktivitas dan juga tugas-tugas termasuk ibadah puasa kita bisa kita tunaikan dengan baik dan mudah-mudahan hasilnya juga maksimal. Baik, sebelum memasuki kegiatan utama dari kuliah kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Berdoa selesai. Baik teman-teman sekalian, tadi sudah saya umumkan di WA bahwasanya pada hari ini kita masuk topik ke-10 ya, terkait dengan induksi elektromagnetik. Jadi gabungan ada konsep magnet, ada dan juga konsep listrik disatukan jadi induksi elektromagnetik. Dan ini sangat penting sekali karena hari-hari kita berkaitan erat dengan listrik. Banyak piranti yang kita gunakan basisnya adalah listrik, dan ini harus kita pahami bagaimana prinsip kerjanya seperti apa. Baik, sesuai dengan pembagian ya, untuk hari ini kelompok berapa yang maju ya teman-teman? 2 kelompok ya. Kelompok 3 dan kelompok 4, Pak. Oke ya, kelompok 3 dan kelompok 4 ya, dengan aplikasi yang sederhana. Silakan kelompok 3 dulu. Baik, Pak. Izin share screen dulu. Oke, silakan. Baik, sebelumnya apakah layarnya sudah terlihat, Pak Didik dan teman-teman? Oke, alhamdulillah sudah dijelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mendemonstrasikan praktikum yang ke-10 mengenai induksi elektromagnet. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menentukan hubungan antara medan magnet, sirkuit listrik, dan gaya gerak listrik. Untuk kegiatan yang pertama yaitu mengenai bar magnet. Langkah yang pertama yaitu kita memilih bar magnet yang ada di sudut kiri atas. Kemudian kita klik kompas magnetik dan menggerakkannya di sekitar magnet batang. Di sini dapat terlihat bahwa jarum pada kompas akan bergerak, yaitu jika kita gerakan kompas mendekati kutub. Jika kita gerakan kompas mendekati kutub selatan magnet, maka jarum utara kompas yang akan tertarik. Sedangkan ketika kita gerakan kompas mendekati kutub utara, maka jarum selatan kompas yang akan tertarik. Nah, selanjutnya kita klik tombol flip polarity yang ada di kanan. Nah, di sini terjadi perubahan, yaitu medan magnetnya akan berbalik. Begitu juga dengan jarum pada kompas. Di sini ketika kita dekatkan jarum kompas di kutub utara, maka kutub selatan kompas akan tertarik, dan jika kita dekatkan kompas ke kutub selatan, maka kutub utaranya yang akan tertarik. Selanjutnya, kita klik tombol show field meter. Kemudian memindahkan alat pengukur ini di sekitar
dan mengamati kuat medan magnet. Di sini jika kita dekatkan alat pengukur di dekat kutub magnet, maka medan magnetnya akan lebih kuat. Dan jika kita jauhkan dari kutub magnet, maka hasil dari medan magnetnya ini akan lemah. Kemudian selanjutnya untuk kegiatan yang kedua yaitu mengenai pick up coil. Coba sebelumnya untuk kelompok 3 ya, pelan-pelan ya. Jadi dengan ada magnetic field yang meter tadi ya, itu bisa kita tentukan di mana posisi kekuatan magnet paling besar di mana. Ya, itu gerakan jangan cepat-cepat, harus pelan-pelan. Misalkan dari ujung dulu, ujung yang sisi utara, yang N. Coba. Nah, dari situ. Itu LB-nya berapa? 17,76 Pak. Oke, sekarang gerakan ke atas. Coba. Pelan. Oke ya, tambah ya. Dan Iya. perlu kita ketahui bersama, itu kan B itu medan magnet ya. Itu adalah vektor, sehingga ada diuraikan arah sumbu X-nya kekuatannya sekian ya. Yang arah sumbu Y itu sekian. Ada yang ingat satuan medan magnet itu apa, teman-teman? Tesla. Iya, ada yang Tesla. Kalau alat ukur ini apa satuannya? Gauss Pak. Iya, Gauss ya, harus tahu satuannya ya. Nah, itu intinya jangan lupa, jangan cepat-cepat menggerakkan. Jadi memang konsep ini untuk bar magnet dengan yang kompas itu kaitannya dengan kutub magnet. Bahwasanya kutub magnet kan ada dua ya. Ketika dua magnet didekatkan sama-sama kutubnya, maka dia akan tolak menolak ya. Ketika dia didekatkan dengan yang berbeda kutub, maka dia akan tarik menarik. Maka kompas ini kan arahnya ya, yang arah warna yang kompas itu yang memiliki warna itu biasanya arahnya kutub utara ya. Jadi di sini yang merah itu adalah kutub utara, putih adalah kutub selatan. Bagaimanapun digerak-gerakkan kompas kecil ini pasti berupaya untuk tertarik ya, sehingga kutub utara ya akan berusaha menarik kutub selatan dan seterusnya. Itu ya untuk konsep yang pertama. Nanti tinggal teman-teman melengkapi ada di panduan. Oke, yang berikutnya, topik berikutnya. Baik Pak, izin melanjutkan. Untuk kegiatan yang kedua yaitu mengenai pick up coil. Sebelumnya kita klik terlebih dahulu bagian pick up coil. Kemudian kita menggerakkan magnet batang ke kiri dan ke kanan melalui kumparan kawat. Yang pertama kita coba gerakan secara pelan. Di sini dapat terlihat ketika kita gerakan pelan, maka lampunya akan menyala redup. Kemudian selanjutnya kita coba dengan gerakan cepat. Dapat terlihat lampunya akan menyala lebih terang. Kemudian kita juga bisa mengganti indikator lampu dengan alat pengukur tegangan. Kemudian kita coba untuk menggerakkan magnet batang secara pelan melewati kumparan. Di sini dapat terlihat ketika magnet batang digerakkan pelan melewati kumparan, jarum yang terdapat pada pengukur tegangan akan menyimpang sedikit. Kemudian jika kita
gerakan cepat, jarum pada pengukur tegangan akan menyimpang jauh. Sehingga dapat diketahui bahwa semakin cepat magnet memasuki kumparan, maka penyimpangan jarum pada pengukur tegangan akan semakin jauh. Coba kalau dikaitkan dengan arah arus, itu yang ada di kumparan, itu arah arus apa nih teman-teman? Arus konvensional, ya, atau arus elektron? Layarnya kok berubah nih? Yang lain juga berubah, teman-teman? Oke, udah. Coba dilihat bagian bawah, kanan bawah. Kanan bawah itu apa nih? Show elektron. Betul, teman-teman? Betul. Nah, Iya, kalau di centangnya dihilangkan, apa yang terjadi? Centangnya yang show elektron dihilangkan. Coba diklik yang show elektron. Nah, ini kita tidak bisa melihat. Jadi, pergerakan ini adalah, coba diklik lagi, yang show elektronnya diklik. Ya tahu ya. Jadi ini adalah menunjukkan elektron, ya, elektron. Ketika ada yang bergerak, maka akan ada indikasi arus listrik. Nah, saya tanya lagi ya, arus listrik dengan arus elektron itu arahnya kemana? Coba ini digerakkan, ya, digerakkan. Mendekat, ini kemana arahnya? Arah elektronnya kemana? Naik atau turun? Saja sementara. Turun, Pak. Turun. Coba 12 ya, coba dibebaskan, teruskan. Apa yang disimpulkan? Jika kutub utara, maka arusnya itu akan ke bawah. Nah, ketika yang melewati kutub selatan, arus listriknya ke atas, Pak. Oke, itu arah arus elektron ya. Kalau dikaitkan dengan arah arus biasa, coba ulangi lagi. Ini kan, tampak ya, coba digerakkan, mendekati. Nah, ini kan ke bawah ya. Ya, Pak. Ini adalah arus elektronnya arahnya ke bawah, maka arus listriknya arahnya ke atas. Ke atas. Nah, kan arah arus listrik sama arah elektron kan berkebalikan. Elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif, tetapi kalau arus listrik itu dari kutub positif ke kutub negatif atau potensial tinggi ke potensial yang rendah. Tuh. Oke, coba digerakkan masuk sampai 15. Nah, kalau ini menjauh ya, maka elektronnya geraknya naik, ya kan? Maka arah arusnya kemana? Ke bawah. Ke bawah. Nah, itu penting sekali ya. Ketika digerakkan arah arusnya kemana, ini juga harus dipahami. Dan ini datanya nanti kualitatif, ini kebanyakan ya, ini cuma jarumnya ketika digerakkan cepat, jarumnya menyimpang kemana, ya. Coba gerakan lagi teman-teman. Oke, digerakkan, maju. Nah. Agak cepat sekarang. Oke ya. Itu nanti jarumnya, teman-teman harus dibahas juga.
Ini jarumnya misalkan geraknya ke atas, ya. Berarti arah arusnya adalah arah arus yang dihasilkan adalah arah arus positif. Ya, positif. Ketika menyimpangnya ke kiri, maka yang dihasilkan adalah arus negatif. Arah arusnya itu berkebalikan artinya. Oke, ini gampang ya. Ini kemudian apa lagi? Coba dibaca sesuai panduannya. Lanjutnya apa nih? Baik, Pak. Izin melanjutkan selanjutnya yaitu meningkatkan jumlah lilitan menjadi 3 dan menggerakkan kembali magnet batang. Kita tingkatkan jumlah lilitannya. Dijelaskan caranya bagaimana menambahkan lilitan? Dengan mengeklik bagian loops yang ada pada pickup coil ke Oh atas. yes, oke. Baik, kemudian kita gerakan kembali magnet batang secara pelan. Dan secara cepat. Di sini terlihat perbedaan dari sebelumnya, yaitu bahwa jarum pengukur menjadi menyimpang lebih jauh dari sebelumnya, baik digerakkan cepat maupun lambat. Kalau diganti lampu bagaimana? Jika diganti lampu, lampunya juga akan menyala lebih terang dari sebelumnya. Indikator terang bagaimana? Menyimpulkan indikator terang. Nah itu ya. Tadi nge-lag dikit. Jadi indikator lebih terang, panjang garis-garis dari lampu lebih panjang, jumlah garisnya juga lebih banyak dibanding yang kumparan cuma 2. Gitu. Oke, teruskan lagi. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya menambahkan atau mengurangi area lilitan. Di sini kita coba tambahkan terlebih dahulu dengan mengatur loop area, misalnya menjadi 70%. Kemudian kita gerakan kembali secara pelan dan secara cepat. Dari sini dapat diketahui bahwa efek dari meningkatkan area lilitan ini tidak terlalu besar atau efeknya hanya sedikit karena hasil dari nyala lampu hampir sama seperti sebelumnya, sebelum dinaikkan area lilitannya. Mungkin jadi pertanyaan, kenapa kok bisa menyalakan lampu atau muncul ada arus? Kenapa? Yo. Kalau diam, magnetnya itu kan tidak menyala. Kalau digerakkan jadi agak menyala. Coba dijelaskan, kira-kira apa dari percobaan itu? Tampak sekali ya secara visual ya. Kenapa muncul arus sehingga menghasilkan listrik? Ayo kenapa? Kelompok 3 atau yang lain nggak harus kelompok 3. Kenapa muncul arus ketika digerakkan, tetapi kalau magnetnya diam, itu kok tidak ada arah arus, tidak ada arus yang dihasilkan. Kenapa?
kalau misalkan magnetnya diam, tadi kan magnet digerakkan. Kumparan magnetnya diam, kumparan digerakkan. Apa yang terjadi? Kumparannya bisa digerakkan loh ya, kumparan tadi ya. Coba digeser kanan kiri. Nah, kira-kira kenapa kok bisa muncul arus? Ya nanti dikaji ya, itu tampak sekali ya kaitannya dengan medan magnet, perubahan garis-garis gaya magnet. Ya, ini kan medan yang bergerak ya, ini kan medan magnet kan ada itu apa namanya medan magnet ini kan ada garis-garis ini ya, itu adalah medan magnet, terjadi perubahan ya mengenai luasan pada kumparan. Ya, coba misalkan digerakkan salah satunya, boleh magnetnya berkumparan, apa yang terjadi? Nah, itu kan ada medan magnet yang mengenai bidang. Ya, bidang nanti sehingga di situ akan mengakibatkan adanya pergerakan elektron. Itu ya. Diteruskan lagi. Ini sudah atau masih ada lagi yang itu? Sudah, Pak. Oke. Izin melanjutkan. Mm-mm. Kemudian menggerakkan magnet batang ke atas dan ke bawah. Mm-mm. Kita coba gerakan ke atas dan di sini dapat terlihat bahwa arus yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan ketika magnet digerakkan melewati kumparan. Hal ini dapat terjadi karena medan magnet garis medan magnet ini tidak melewati bidangnya tadi. Kemudian selanjutnya saat magnet batang memasuki kumparan dari kiri, aturan tangan kanan untuk menggambarkan aliran arus konvensional. Ingat, ibu jari selalu menunjuk ke utara. Di sini kita coba menggerakkan magnet batang melewati kumparan. Dapat diperoleh hasil bahwa ibu jari akan mengarah ke kanan dan 4 jari tangan lainnya akan mengarah ke bawah. Dan 4 jari tangan itu menunjukkan bahwa arus konvensionalnya. Kemudian ketika kita melewati magnet batang, meninggalkan kumparan ke kanan, maka dengan kaidah tangan kanan, ibu jari akan mengarah ke kanan dan 4 jari lainnya akan mengarah ke atas. Selanjutnya, prediksikan aliran arus konvensional jika menggerakkan magnet batang dari kanan ke kiri. Di sini kita coba gerakan magnet batangnya dari kanan ke kiri.
yaitu bahwa ketika kutub selatan memasuki kumparan ke kiri, maka elektron akan bergerak turun. Dan ketika kutub utara meninggalkan kumparan ke kiri, maka elektronnya akan bergerak ke atas. Dari hasil kegiatan ini dapat diketahui bahwa arus diinduksi dalam kumparan hanya ketika medan magnet bergerak atau berubah. Sekian demonstrasi dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tadi sudah memaparkan ya, mendemonstrasikan kaitannya dengan induksi elektromagnetik. Jadi ketika ada perubahan medan magnet pada suatu kumparan, maka pada kumparan itu akan dihasilkan arah arus, ya, akan dihasilkan arus listrik, dan itu nanti bisa teman-teman jelaskan lebih lanjut lah terkait dengan kaidah tangan kanan. Ya, tadi ada ibu jari, itu arahnya kemana, ke kanan, ke kiri, atas, bawah, ya. Kemudian 4 jari yang lain menunjukkan apa, itu nanti bisa dikuatkan lagi di teori. Dan di sini adalah kita simulasikan, ya. Dan nanti memang terkait dengan gerakan elektron itu bisa tampak ya dari simulasi tadi, ya, dengan dicentang yang show elektron, maka bisa dilihat arah arus elektron sama arah arus konvensional itu adalah berkebalikan. Itu. Baik, berikutnya kelompok 4 untuk mensimulasikan 3 topik ya, elektromagnet, transformer, dan generator. Oke, silakan. Baik, Bapak izin untuk share screen. Oke. Oke, silakan. Baik, Bapak. Yang pertama, kita memilih elektromagnet di bagian atas. Kemudian menampilkan animasi seperti ini. Lalu menggunakan aturan tangan kanan, beri label dengan benar kutub baterai positif dan negatif. Berdasarkan aturan tangan kanan, arah arus ke atas dan medan magnet ke arah kiri. Sehingga kutub positif ada berada di kanan, yaitu yang warna oranye, dan kutub negatif yang warna kiri. Kalau dirubah, coba digeser saklarnya ke kiri. Jika saklar baterai digeser ke arah kiri dan saklarnya nilai 0 baterainya, itu tidak ada arus yang mengalir dan tidak terbentuk medan magnet. Kemudian jika digeser ke kiri sampai 10 volt, kemudian diamati, ya, kompasnya bergerak tidak? Kompasnya bergerak menjadi terbalik. Coba sambil digerak-gerakan, ya. Tapi kalau tegangannya stabil 10 volt, misalkan, atau terserah ya, maka kompasnya ikut bergerak atau tidak? Atau tiba langsung berhenti? Apa teman-teman? Stabil ya. Stabil.
Ganti, turunkan jadi 8 atau berapa? Apa? Tegangan baterai diturunkan coba. Turunkan. Tampak pergerakannya teman-teman tadi? Ya, mungkin bergeraknya sangat kecil sekali. Ya. Tetapi intinya ketika ada perubahan potensial, ya akan ada perubahan kekuatan atau jumlah elektron yang mengalir, atau ada jumlah arus yang mengalir. Dari situ akan mempengaruhi besaran medan magnet di sekelilingnya. Tetapi ketika sudah diam, maka tidak dihasilkan istilahnya medan magnetnya itu menjadi stabil, ya, tidak, sehingga kompasnya ikut diam. Oke, diteruskan. Baik, kemudian kita mengganti current source-nya menjadi AC. Di sini terlihat bahwa arahnya bolak-balik. Kemudian medan magnetnya terkadang masuk ke kumparan dan terkadang keluar kumparan. Sama ya. Jadi ada perubahan gaya magnet arahnya. Ya, ini kan keluar masuk ya, sehingga kompasnya juga ikut bergerak. Gitu. Berbeda dengan yang tadi. Ya, yang tadi kan DC itu kan gaya magnetnya kan ketika sudah tidak ada perubahan potensial atau tidak ada perubahan arus, dia akan tetap, sehingga kompasnya menjadi istilahnya diam, ya, tidak ada perubahan gaya magnet. Berbeda dengan kalau AC itu kan ada gayanya di sini perubahan, ya, mungkin istilahnya keluar masuk, sehingga ketika dideteksi dengan kompasnya ikut bergerak, gitu. Oke, diteruskan. Baik, yang selanjutnya memperlambat pasokan arus AC dengan menggeser saklar frekuensi ke kiri menjadi 5%. Dari sini terlihat bahwa jarak antar gelombang semakin meregang dan aliran elektron melambat. Oke, bisa diamati ya, ketika frekuensinya diperlambat, ya, diperkecil jadi 5%, nanti bisa diamati jumlahan kecepatan elektron yang mengalir, apakah cepat atau ikut lambat, ya. Kemudian kompasnya bagaimana, apakah juga ikut bergerak dengan cepat atau tidak. Nah, ini sebagai istilahnya pemahaman kita, ya, menambah wawasan bisa kita pelajari dari simulasi. Oke, next. Baik Bapak, selanjutnya kita pindah ke transformer. Pilih transformer pada bagian atas, kemudian pindahkan kumparan primer yang lebih kecil, kiri, bertenaga ke dekat atau di dalam kumparan sekunder yang lebih besar. Ketika kumparan primer kita dekatkan ke kumparan sekunder, terlihat bahwa tidak ada arus yang dihasilkan pada kumparan sekunder.
karena transformer hanya bekerja pada arus bolak-balik AC, sedangkan kita menggunakan arus DC pada kumparan primer, sehingga tidak akan menimbulkan perubahan flux dan tidak dapat menginduksi GGL pada kumparan sekunder. Kemudian sekarang kita alihkan sumber arus dari DC ke AC. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa arus dibangkitkan pada kumparan sekunder. Hal ini terjadi karena jika voltase AC diberikan pada kumparan primer, maka terjadi perubahan medan magnet yang dihasilkan, sehingga akan menginduksi voltase AC pada kumparan sekunder. Sekarang kita alihkan indikator. Loopnya ditambahkan, jangan lupa loopnya dimainkan. Dari 3. Jadi tampak ya perbedaannya antara loopnya 2, apalagi 1 ya, 1, 2, 3 itu udah bisa dirasakan perbedaan secara simulasi. Kemudian bisa juga ditambah ya. Nah, caranya apa? Digerak-gerakkan. Coba yang arus AC-nya digerakkan coba. Kumparan yang ada di AC. Kumparan yang bawah ya. Bukan itu yang kumparan yang kabelnya itu kan cuma apa? Yang itu ya. Coba gerakkan. Kanan kiri cepat. Yang lebih cepat lagi. Oke, sekarang kumparan satunya. Juga cepat. Nah, udah tampak ya. Karena memang kadang Zoom itu sananya sudah cepat, tetapi di layar kita kadang nge-lag ya, lambat ya. Delay istilahnya. Jadi gaya intinya ini juga sama, teman-teman. Itu adalah gaya magnet, perubahan medan magnet. Caranya bagaimana? Bisa kita perbesar ya dengan arus listrik AC tadi, atau kita gerakkan kumparannya atau istilahnya kumparan di sumber atau kumparan yang akan diinduksikan ya. Jadi ini kan istilahnya induksi ya, induksi listrik ya. Satunya ada sumber arus, yang lain bisa kita ikutkan dengan cara menginduksi. Mungkin kalau kan termasuk cara ya, cara menghasilkan listrik bisa dengan cara seperti ini ya, induksi ya. Induksi, namanya induksi, ini adalah induksi sama juga ya, induksi listrik ya. Membuat magnet juga sama. Bisa dengan cara induksi, benda magnet ini kita dekatkan ya, maka benda itu memiliki kekuatan magnet juga. Gitu. Persis dengan seperti ini juga, karena listrik magnet itu tidak bisa dipisahkan. Oke, silakan diteruskan. Baik, yang selanjutnya kita mengubah indikator jadi voltage. Kemudian variasikan frekuensi dari 5% hingga 100%. Jadi kemudian jelaskan hubungan antara frekuensi dan aliran arus pada kumparan sekunder yang berdasarkan variasi frekuensi dari 5% hingga 100%. Kita mengetahui bahwa saat frekuensi berkurang, jarak antar gelombang semakin jauh dan gerakan semakin pelan.
Kemudian saat frekuensi meningkat, jarak antar gelombang semakin dekat dan gerakan semakin cepat. Oke, tampak ya. Jadi dengan mengubah frekuensi ya dari 5 ke 100 itu juga akan memberikan hasil atau dampak yang kalau secara simulasi bisa kita perlihatkan. Mungkin kalau secara eksperimen ya mungkin sangat kecil sekali ya, sangat kecil. Mungkin gerakannya ya harus pakai galvanometer. Ya, galvanometer. Kalau pakai multimeter mungkin nggak gitu terlihat. Jadi harus tahu karena arus yang dihasilkan dengan cara model seperti ini arusnya kecil. Berbeda kalau kita tambahkan bahan di dalamnya, istilahnya ada logam, misalnya di gumparan itu juga akan mempengaruhi kekuatan juga. Oke, silakan teruskan. Baik, yang selanjutnya kita memilih generator. Atur aliran air pada kran agar generator berputar pada 20-25 rpm. Oke, silakan diamati ya. Ada kompas, ada generator, ada lilitan atau kumparan yang dihubungkan dengan lampu. Ketika RPM itu apa sih singkatannya teman-teman? Halo, RPM itu apa singkatannya? Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Kayaknya rotate per minute. Iya, rotation per minute. Jadi banyaknya putaran pada generator ini ya, pada yang betul-betul ini ya, selama 1 menit. Kalau 22 artinya apa? Selama 1 menit terjadi berapa putaran? Halo? 22. Oke ya, sama ya, 22. Jadi per menit terjadi X putaran, tergantung yang disetting. Itu kan tergantung dari ini adalah prinsip generator ya. Generator istilahnya pembangkit listrik tenaga air. Kenapa? Karena yang menggerakkan itu adalah air ya, energi potensial dari atas ya dikenakan pada turbin. Nah, turbinnya akan menggerakkan magnet ya. Kemudian magnetnya itu istilahnya didekatkan dengan kumparan ya, kumparan sehingga terjadi perubahan medan magnet ya, perubahan arah gaya medan magnet sehingga akan menghasilkan apa istilahnya arus listrik. Oke, diteruskan. Dari simulasi ini kita mengetahui bahwa jenis arus yang dihasilkan adalah arus bolak-balik. Kemudian yang kedua, variasikan jumlah loop. Variasikan jumlah loop dalam kumparan. Terlihat bahwa dari jumlah variasi loop
dari 2 ke 3, kita mengetahui bahwa semakin besar daya yang dihasilkan, terlihat dari lampu yang menyala semakin bersinar. Oke ya. Diteruskan lagi. Kemudian yang nomor 3, yang langkah selanjutnya saya masih kurang paham, Bapak. Oh, ini maksudnya gini. Coba membandingkan antara di setting 5 RPM. 5 RPM. Nah, tampak seperti ini ya. Seperti ini. Sekarang di setting 100 full ya, dimentokkan, kerannya buka semua. Maka nyalanya semakin terang banget ya. Kemudian kecepatan perubahan. Ini kan kalau arus bolak-balik itu kan dari posisi kalau kita ganti dengan voltage, coba ganti voltage. Nah, ini kan bergerak dari positif, kemudian tengah-tengah itu 0, ya. 0 itu menunjukkan tidak ada arus, ya. Kemudian ke kiri arusnya adalah negatif. Ini cuma arah arus ya, kanan kiri atau naik turun intinya. Dan di sini melewati titik 0 juga. Kalau 0 berarti tidak ada arus. Makanya kita deteksi dengan lampu, lampunya juga mati ya, nyala, mati, kemudian nyala lagi. Dan kekuatan nyalanya itu ya, ini kan cepat ya. Biar pot itu nggak sampai mati banget ya, nggak sampai mati, tapi dia istilahnya itu turun sebentar, kemudian nyala lagi. Berbeda dengan yang 5 RPM. Coba 5 RPM. Kayak tadi, kita amati lagi. Nah, ini kan sangatlah tampak sekali matinya ya. Jadi antara yang 5 RPM sama 100 RPM ini jeda untuk nyalanya itu terasa. Berbeda dengan yang 100 RPM. Nah, kalau saya tanya pada teman-teman, kita kan menggunakan listrik PLN. Betul? Ada yang menggunakan selain PLN, teman-teman? Halo? PLN, Pak. Oke, mungkin saya yakin kebanyakan mungkin 100% PLN ya. Itu arusnya apa, teman-teman? AC atau DC? Ayo. Arus yang dihasilkan oleh PLN. PLN itu tenaga apa? Yang digunakan untuk memutar generator atau turbin. Ayo, mana suaranya? Di Indonesia itu PLN sumbernya dari mana sih? Energi geraknya apakah dari apa? Masa nggak tahu, teman-teman? Tidak saya takut salah ya. Nggak harus kelompok 4 ya. Kelompok lain boleh jawab. PLN kita digerakkan dari apa?
Suara saya terakses ya, ini ya? Terakses, Bapak. Nggak tahu, masa Terakses, nggak Bu. tahu? Heeh. Masa teman-teman nggak tahu PLN itu sumbernya dari mana, masa nggak tahu? Batu bara bukan ya, Pak? Yang menggerakkan turbin di Indonesia itu kebanyakan apa? Uap bukan ya, Pak? LTA bukan, Pak. Ya ada yang uap, dan kebanyakan itu adalah menggunakan PLTA. PLTA itu apa artinya atau singkatannya? Pembangkit listrik tenaga air, Pak. Iya, kita kebanyakan menggunakan air, ada yang menggunakan uap, itu adalah di daerah Jawa Timur. Ya. Ada yang pernah ke sana, teman-teman, ke PLTU? Belum, Pak. Oke, prinsipnya sama. Ya, kalau yang PLTA, ini airnya dijatuhkan, ya, dijatuhkan dari atas, energi potensial ya, dikenakan pada turbin sehingga turbin bergerak berputar dihubungkan dengan generator ya atau magnet sehingga bisa menghasilkan induksi elektromagnet. Kalau menggunakan PLTU juga sama, uap yang digunakan untuk memutar turbin. Jadi kebanyakan energi itu sumbernya macam-macam, sumber utama, tapi dihubungkan dengan generator. Jadi uapnya, kan uap itu kan panas ya, ada uap kan, istilahnya kan uap itu kan juga udara ya, udara istilahnya ya tekanan tinggi lah uap itu. Dengan tekanan itu bisa menggerakkan turbin. Contohnya teman-teman merebus air, ya posisinya tertutup atau mungkin ada botol ditutup rapat, dibakar kan meledak. Kenapa? Karena ada tekanan. Termasuk nuklir. Ya, nuklir juga sama. Nanti dihubungkan dengan istilahnya ada energi nuklir sumbernya, reaksi kimia, reaksi fisi atau fusi, itu nanti menghasilkan energi panas, ya jadi persis dengan uap juga. Ujung-ujungnya dihubungkan dengan generator. Kalau saya tanya pada teman-teman ya, tidak harus kelompok 4, frekuensi PLN listrik kita berapa? Coba RPM-nya di setting 100 ya, dipolkan. Ini delay lagi, wah ini belum. RPM-nya di setting 100. Oke. Sekarang kalau kita kaitkan frekuensi dengan periode, kalau yang RPM ini, ya RPM, rotasi per menit, berarti 1 menit ya terjadi 100 putaran. Gitu ya. 100 putaran terjadi dalam 1 menit. Kalau saya tanya periodenya berapa sih? Periode? Halo teman-teman. Ini gampang banget ya. Satu menit itu terjadi 100 putaran. Maka untuk 1 kali putaran itu butuh waktu berapa? Berapa sekon atau berapa menit? Ya. Ini cuma gampang banget ya. Apa caranya nih? Periode itu kan waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali gelombang atau 1 kali putaran. Ketika 1 menit ada 100 putaran, maka 1 putaran butuh berapa waktunya? 0,6 second. 0,6 detik, Pak. Oke ya, intinya adalah 100 dibagi dengan 60.
60 kan 1 sekon kan? 1 menit kan ada 60 ya. Nah, itu ya intinya ya 100 menit 100 putaran dibagi dengan 60 ya, karena 1 menit ada 60 sekon. Sehingga ya sekitar itu ya untuk terjadi 1 putaran. Nah, kalau dikaitkan dengan frekuensi, frekuensi itu kan seperti ya, seperti sama dengan frekuensi. Kalau frekuensi PLN ada yang tahu nggak nih teman-teman? 50 Hz bukan ya, Pak? Oke, 50 Hz. Artinya apa 50 Hz itu? Oke, mungkin sebelumnya ya. Misalkan tadi itu kan periodenya, tadi ketemu berapa teman-teman? Untuk yang RPM ini yang disimulasikan. 0,6, Pak. 0,6, Pak. Oke, 0,6 ya, 0,6 sekon terjadi 1 kali putaran. Kalau kita jadikan frekuensi sama dengan seperti kan, berarti 1 dibagi 0,6. Berapa nih? 1 dibagi 0,6 ketemu berapa? 1,67, Pak. Oke, 1,67 itu frekuensinya. Ya. Sedangkan PLN kita itu adalah 50. Ya. Jadi 1,6 dibanding dengan 50, ya. Ibaratnya ya kurang lebih tinggal dibandingkan saja. Berapa kan? Sekitar anggap aja 2 ya. 2 banding 50. Berarti simulasi kita ini baru kecil banget, belum seberapa. Harus nambah minimal lebih dari 25 kali putaran. Gitu. Jadi 100 dikali dengan 25 lagi. Berarti butuh sekitar 25 putaran. Atau kalau kita gampangnya ya bisa sekitar kalau dijadikan putaran, kita butuh berapa putaran ya tinggal dikalikan ya sekitar 3.000 ya. Kalau 50 Hz misalkan ya, 50 Hz itu artinya 1 sekon terjadi 50 putaran. Berarti 1 menit itu harus bisa menghasilkan putaran sebanyak 3.000 putaran. Jadi PLN kita itu ya teman-teman, itu menggerakkan turbin 1 menitnya itu bisa memutar sampai dengan 3.000 putaran. Luar biasa. Akibatnya apa? Kita tidak merasa lampu kita atau piranti kita di rumah itu tidak sampai terasa mati, ya, sehingga stabil kan? Jadi lampu kita di rumah itu nyalanya bisa stabil karena RPM-nya tinggi. Berarti RPM-nya berapa, Adi? Kalau pakai PLN ya, itu 3.000. Ya, tadi kan 50 Hz, 50 Hz, artinya 1 sekon terjadi 50 putaran. Kalau 50 Hz, berarti 1 sekon terjadi 50 putaran. Sehingga 1 menitnya itu kita membutuhkan sekitar 3.000 putaran untuk bisa menghasilkan listrik dengan frekuensi 50 Hz, sehingga kita bisa merasakan piranti-piranti kita ini terasa stabil. Gitu. Kalau yang 100 RPM ini kan masih kecil ya, 100 dibanding dengan 3.000. Masih 30 kali lagi gitu. Baik, ini ya untuk wawasan terkait dengan induksi elektromagnetik. Seperti yang disampaikan Pak Joko, ya tadi ada 2 laporan yang belum mengumpulkan. Nanti silakan japri kepada saya, nanti agar bisa kita buka siapa yang belum mengumpulkan, karena ini penting untuk nilai teman-teman juga. Kemudian khusus untuk topik ini, kita setting awalnya 1 pekan, ternyata banyak topik ya yang dipelajari, ada 5 topik, sehingga dirasa waktunya kurang.
Untuk topik ini dikerjakan selama 2 pekan. Ya, teman-teman, hari ini adalah pengarahan dan demonstrasi dari kelompok 3 dan 4. Tadi insya Allah sudah lebih dari cukup ya. Selanjutnya untuk pekan depan, ya, teman-teman mengambil data, ya, seperti biasa nanti direkam layarnya, dijadikan tutorial. Mungkin suatu ketika ini dibutuhkan oleh teman-teman. Misalkan ketika mengajar, ya, ini kan kadang teman-teman ketika di sekolah mereka belum punya laptop, kadang belum punya laptop, andai kata punya, kadang mereka nggak tahu aplikasi Java, ya, aplikasi yang berbasis dengan Pad. Sehingga ketika dijadikan video, direkam layarnya, bisa ditunjukkan kepada siswa. Maka ketika ambil data, rekam layar yang bagus, ya, mungkin bisa ditambahkan dengan suara, penjelasan. Hari ini kita percobaan terkait dengan generator. Ini ketika RPM-nya disetting sekian apa yang terjadi, itu bisa ditambahkan penjelasan. Sehingga ketika besok teman-teman micro teaching atau praktek pendidikan itu sudah punya bahan, tinggal dipakai, dijadikan sumber, tinggal dibuatkan LK atau lembar kerjanya untuk siswa. Nah, ketika 2 minggu, maka laporannya juga mundur 2 minggu. Sehingga sampai dengan tanggal 27 jam 23.59 itu batas upload laporannya. Gitu. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Terima kasih untuk kelompok 4, 3, dan 4. Boleh ditutup layarnya untuk kelompok 4. Bisa di kolom chat ya, untuk ketika ada yang ditanyakan atau lisan, sudah boleh, silahkan. Halo? Silakan kalau ada yang ditanyakan dari topik yang kita pelajari hari ini terkait dengan induksi elektromagnetik. Silakan. Tolong direspon ya, bisa kolom chat, misalkan sudah jelas ya, sampaikan sudah jelas. Tuh. Oke, nanti ini ada kolom chat, oke ya, nanti rekodnya, oke, nggak masalah, nanti akan saya share kepada teman-teman. Baik, kalau memang sudah jelas, ya, mudah-mudahan betul-betul bisa dipahami. Nanti insya Allah ketika sudah ada hasil rekodnya, secepatnya akan saya share kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa diupload di YouTube dengan link yang tidak publik ya, sehingga bisa digunakan lebih mudah daripada sekedar tidak diupload ya. Kalau di download kan besar sekali, kasihan teman-teman. Kalau di YouTube kan lebih simpel ya, bisa disetting downloadnya lebih kecil bisa gitu ya. Baik, sampai sini untuk kegiatan kuliah kita hari ini. Untuk pekan depan, kegiatannya adalah mandiri sesuai dengan kelompok masing-masing, mengambil data untuk topik 10. Tetapi kalau misalkan sudah diambil data di luar jam ya tidak masalah. Tetapi dari tim dosen kami menyediakan waktu khusus di pekan depan bisa ambil data dengan virtual simulasi aplikasi yang sudah tersedia ini untuk memahami konsep induksi elektromagnetik. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Saya tutup ya dari sini ya, teman-teman.